Pemirsa, hari ini terdakwa kasus narkoba sekaligus mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gelar sidang kasus narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Adapun agenda sidang hari ini yaitu pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Teddy Minahasa yang rencananya dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea menyebut Teddy siap menghadapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait kasusnya. Sebelumnya dua terdakwa lain, yakni AKBP Dodi Prawira Negara, sudah menjalani sidang tuntutan dan dituntut 20 tahun penjara. Sementara Linda Pujastuti dituntut 18 tahun penjara. Sementara itu dalam pemeriksaan terdakwa pada Kamis 16 Maret lalu, Teddy Minahasa mengaku tidak merasa bersalah terkait kasus peredaran narkotika yang menjeratnya ini. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut sidang tuntutan Teddy Minahasa, kita terhubung dengan Giselia Nurrahma di PN Jakarta Barat. Gisel, bagaimana jalannya sidang? Apakah tuntutan terhadap Teddy sudah dibacakan? Ya, selamat siang Wiki Stefani dan juga pemirsa. Hari ini terdakwa kasus peredaran narkotika yaitu mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa sedang menjalani sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Adapun sidang tuntutan pada hari ini dimulai oleh Majelis Hakim sekitar pukul 9:15 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, hingga saat ini sidang tuntutan Teddy Minahasa masih berlangsung dan jaksa belum mengumumkan berapa lama Teddy dituntut terkait kasus narkotika ini. Adapun Jaksa Penuntut Umum tadi mengatakan terdapat total 19 orang saksi yang sudah memberikan keterangan dalam persidangan Teddy Minahasa ini, termasuk di antaranya ada ahli bahasa, ahli Badan Narkotika Nasional, ahli pidana dan juga ahli digital forensik. Dan diketahui dalam kasus ini Teddy didakwa terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Samsul Ma'arif dan Linda Pujastuti untuk menawarkan, membeli, menjual dan menjadi perantara penyebaran narkotika golongan 1 jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 gram. Dan pemirsa, apabila kita berkaca dari tuntutan yang diterima oleh terdakwa lainnya, ada kemungkinan sepertinya Teddy Minahasa Putra akan dituntut lebih dari 20 tahun penjara. Dikarenakan dalam kasus ini terdakwa lainnya seperti AKBP Dodi Prawira Negara dituntut selama 20 tahun, sementara Linda Pujastuti dituntut 18 tahun penjara. Dan di mana terdakwa. Baik, kita akan terus mengikuti informasi ini dari Pengadilan Tinggi, pemirsa, Pengadilan Negeri. Dan terima kasih Gisel atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan bisa kita ke informasi berikutnya. Anak buah Teddy Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara, dituntut 20 tahun penjara dalam sidang Senin lalu. Sementara Linda Pujastuti, wanita yang mengaku istri Siri Teddy, dituntut 18 tahun penjara. Dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin siang. Dodi dianggap secara sah menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu. Selain dituntut 20 tahun penjara, Dodi didenda 2 miliar rupiah. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawira Negara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara dikurangi. Selain Dodi, terdakwa lain yakni Linda Pujastuti dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa lain yakni mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto dengan hukuman 17 tahun penjara. Kasranto juga didenda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.
Jaksa menilai Kasranto terbukti bersalah dan disangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kasranto dianggap menikmati keuntungan dalam jual beli narkoba. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR akan menindaklanjuti rapat buka-bukaan soal transaksi janggal 349 triliun rupiah dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang berlangsung selama 7 jam kemarin. Selanjutnya Komisi 3 DPR RI akan mengundang kembali sejumlah pihak untuk mengusut transaksi janggal di Kementerian Keuangan itu. Perbedaan data yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga PPATK menjadi alasan DPR akan menggelar rapat lanjutan. Rapat lanjutan akan mempertemukan ketiga pihak, yakni Mahfud MD sebagai Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Karena tadi perbedaannya sangat jauh. Kalau dari 349 triliun, ada yang disampaikan oleh PPATK tadi ada 189 triliun. Yang 2 kali terjadi laporan di antara pelaporan pertama 180 triliun dengan 189 triliun. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD membantah ada perbedaan data yang disampaikannya dengan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tidak ada masalah karena ditanyakan sama, saya hanya menjelaskan aja. Ini datanya hanya ini dan Kementerian Keuangan tuh hanya ambil 1 biji dari sebongkah anggur, ambil 1 biji lah, itu yang dijelaskan ke Komisi 11 gitu aja, tidak ada hal lain. Transaksi janggal 349 triliun rupiah melibatkan 491 ASN Kementerian Keuangan. Terdiri dari 3 kelompok laporan hasil analisis LHA. Kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan. Kedua, melibatkan Kementerian Keuangan dengan pihak lain. Ketiga, terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Sandu Santo, iNews melaporkan. Dan berikut kami tayangkan kembali beberapa cuplikan dari rapat buka-bukaan transaksi janggal 349 triliun rupiah Mahfud MD dan Komisi 3 DPR kemarin. Menko Polhukam yang pertama. Saudara, selain itu saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen, tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya. Ya. Tapi saya ingin bagi 2 keterangan saya ini. Ya. Pertama, saya ingin menegakkan soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi yang menyangkut yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, sahabat saya yang sangat baik. Saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian ratus orang itu 249 T.
Teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja. Ya. Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong itu, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung, titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini silakan, tidak Pak relevan. Silakan, Interupsi Pak. pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten Saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini. Dibilang, Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling. Bapak baik, tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2005. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya Oke. tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di periode ini ada nggak? Kenapa? Di periode ini ada nggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada nggak Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Kan Pak jangan nanti Pak. Kalau Nggak. sekarang ada datanya enggak nggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang Nah, marah waktu- itu ada. Periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini, teman-teman Pak Mahfud untuk menyelesaikan. Sebentar, Pak pimpinan. Ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak, pimpinan yang ganti seharusnya- nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, Lu yang bener, Ron. teman-teman. Lu ingetin, Ron. Lu yang bener, Ron. Dari saya selesaikan dulu. Yang Bapak sampaikan ini, informasi publik ini. Ibu Sri Mulyani menjelaskan kepada Komisi 11. Jauh berbeda dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi ini yang membuat kami mohon maaf saja, mana yang harus kami percaya. Ibu Sri Mulyani juga bukan orang sembarangan. Bapak juga begitu. Sama-sama pembantu presiden, hanya beda. Bapak adalah pembantu utama. Sri Mulyani bukan pembantu biasa. Bapak ketua komite, beliau adalah anggota komite. Tentang ini macam-macam juga Pak. Yang tadi saya katakan, jangan-jangan memang ada motif politik ingin menyingkirkan Sri Mulyani. Ya, kenapa? Ya ini mohon maaf saja, kenapa? Sebab ada isu kan Pak, Sri Mulyani Menkeu menolak rencana beli minyak Rusia masuk Indonesia. Banyak pejabat yang tidak suka, banyak pembantu yang lain juga yang tidak suka Pak Mahfud. Jangan-jangan itu kembali lagi tadi ke membuat ini semua tidak jelas, bikin kami punya spekulasi macam-macam kemana-mana. Apa ini sebetulnya? Kemudian tadi disinggung juga, jangan-jangan ini berkaitan dulu dengan impor emas itu, yang tadi Bapak singgung. Kita dapat juga datanya Pak, tapi sedikit-sedikit dia. Tipis-tipis anunya. Nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, apa, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini Pak. Bahkan ada orang yang bilang udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan saya udah diam kok Prof masih ngegas. Saya harus melawan. Saya bilang seperti itu. Ya saya hormati
Prof, orang tua, dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya, takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti, Prof. Karena saya juga bisa terpilih, kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Itu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri, Prof, untuk belajar menjadi... Kita ke informasi lain, pemirsa, mediasi terhadap AG, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan David Ozora digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga David Ozora menolak permohonan diversi AG karena menganggap perbuatannya termasuk penganiayaan berat. Mediasi antara pihak David Ozora dan pihak pelaku anak AG berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Musyawarah ini berlangsung selama 30 menit dimulai pada pukul 10 Rabu pagi. AG yang berstatus sebagai pelaku anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh keluarga dan kuasa hukumnya. Sementara pihak korban, David Ozora, diwakilkan oleh kuasa hukum dan kerabatnya. Diversi AG ditolak oleh keluarga David Ozora karena menilai perbuatan AG masuk dalam kategori penganiayaan berat. Tapi intinya tadi bahwa proses diversi sudah ditolak. Kenapa alasannya ditolak dari pihak keluarga? Karena seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang pun sudah sebulan lebih David masih berada di rumah sakit dan di ICU. Dan kondisinya juga memang ini sudah menjadi sudah merupakan penganiayaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang sudah nggak ada. Usai mediasi dilakukan, sidang dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh majelis hakim. Seorang pengendara sepeda motor di Makassar nekat memotong jalur tepat di depan mobil rombongan Presiden Jokowi. iNews yang akan kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.